Oke teman-teman, ini sekedar sharing strategi yang saya pakai untuk transaksi atau entry di market gold dengan berlayer-layer ya. Caranya seperti apa? Kalau teman-teman mau dapat momen setiap hari, saran saya analisa dari TFM H1, TFM besarnya ini ya. Cari support resisten ya. Yang pertama ini kita berbicara kondisi sebelumnya ya, setelahnya, setelah harga terjadi atau historinya. Nah kalau di sini kan ya kita harus nandai support dan resisten terbaru kan ya. Ini resisten terdekat, kemudian di bawahnya ada support terdekat, di bawahnya ada support terdekat, gitu caranya gitu. Tapi karena kita mau backtest ya, jadi ini akan saya tandai dulu teman-teman area-area ini kenapa harga di sini turun gitu ya, supaya nanti teman-teman paham. Nih yang pertama, ini kenapa harga di sini turun, ini saya tandai. Oke, ini pertama. Terus kemudian kenapa di sini harga naik gitu ya, ini saya tandai. Di TFM besarnya kalian cukup menandai area-areanya aja teman-teman ya, artinya nanti kedepannya untuk membaca market bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian yang di atas ini kenapa di sini dia berhenti kemudian turun, kemudian di bawah ini kenapa dia sampai sini terus kemudian dia naik gitu kan. Nah ini kita tandai. Kemudian di sini kenapa sampai sini terus kemudian dia berhenti dan kemudian turun. Kemudian di bawah edge, kemudian di bawah ini kenapa dia berhenti di sini kemudian akhirnya naik gitu ya. Nah ini tidak lepas dari area sebelah kiri teman-teman. Kalau kita lihat ya, kita tanda dulu, kita berbicara dari harga ini dulu ya, yang di bawahnya. Nah ini kenapa sih kok dia berhenti di sini kemudian ada kenaikan? Kita lihat sebelah kirinya ada apa teman-teman. Nah di sini ada apa teman-teman kira-kira? Kalau teman-teman lihat ada resisten teman-teman ya, ini ada resisten. Kemudian teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan ketika resisten ini di break maka akan menjadi area pentalannya atau topangan pertama dia untuk kenaikan. Jadi yang dicari adalah retestnya. Kemudian di area ini kita juga cari ya, di area ini kalian juga harus cari ada nggak engulfing di sebelah kirinya, di area yang di break ini. Ternyata kan ada nih, ini kan ada engulfing nih, di sebelah sini ada engulfing ini. Nah ini kalian tandai teman-teman ya, ini kalian tandai coba ya. Kalau saya tandai seperti ini, sampai nggak dia ke area tadi, ke area pentalannya yang ditandai shadow to shadow ya. Ini pertama, terus kemudian kita tandai lagi yang atasnya ya. Nih teman-teman perhatikan coba nih ya, pas di area pijakan pertama dia cuma menyentuh, dia langsung terbang. Nah kalau ada area-area seperti ini, ada area resisten yang kebetulan akhirnya di break, sebagai contoh ini kasusnya ya, ini ada resisten yang kemudian di break satu candle, kalian harus cari di area yang di break ini engulfing. Artinya di sini ada engulfing yang gagal, yang tidak direspon sama sekali, yang akhirnya di break. Maka cari engulfing, tandai, begitu break kalian tunggu harga itu masuk ya. Jadi di sini begitu harga masuk, entry aja teman-teman, entry. Apalagi ini retest pertamanya dia ya, open di sini buy, naik, ini dari 2004 ke 2068 kan ini sudah 20 pip ya. Kalau mau di hold ini sampai ke atas ya, mungkin teman-teman akan terkecoh dengan pergerakan market ya. Ketika di sini buy naik, turun lagi, kan punya kepanikan pastinya. Terus kemudian di sini malah terjadi engulfing, ya santai aja kalau kayak gitu ya. Begitu ada engulfing dia pasti akan retest lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi sampai ke atas. Itu salah satu alasan saya kenapa saya pokoknya bisa beli layer. Kemudian yang kedua yang ini, teman-teman bisa lihat nggak di sini kenapa dia berhenti? Karena sebelahnya juga ada engulfing teman-teman. Ini ada bullish engulfing, atau sebelumnya deh dari sini bearish engulfing ya, tapi akhirnya di break sama satu candle ini jadi bullish engulfing. Harusnya kan naik kalau bullish engulfing ya, ketika retest ternyata malah di break nih teman-teman. Berarti kan ini adalah area bullish engulfing yang gagal, yang kebetulan di sini juga ada bearish engulfing. Ya udah di area inilah dia berhenti nih, pas di bodinya ya. Jadi begitu dia break langsung lihat area ini ada nggak engulfing. Karena break yang bawah maka teman-teman carinya bearish engulfing. Jadi ada dua kemungkinan, di sini dia berhenti ya, di area ini dia berhenti, atau kalau naik dia akan berhenti di area sini, di atasnya gitu teman-teman ya, maksimal sampai ujung shadow dari candle yang di engulf ya. Kemudian kita lihat lagi di sini nih teman-teman, ini tadi berhenti kan sudah dijelaskan sebelah kiri ya. Kemudian yang di bawah nih kenapa dia berhenti, teman-teman bisa lihat sebelah kirinya ada apa. Teman-teman bisa lihat nggak di sini nih, dia ada engulfing bullish teman-teman, ada bullish engulfing, kemudian dia naik, kemudian dia turun, retest pertama dia nih, retest langsung terbang. Nah gitu teman-teman sekilas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa follow, like, share, dan save video ini untuk pembelajaran teman-teman. Nah yang saya kotak-kotak ini sama aja, kalau belum paham kalian bisa komen di video ini. Thank you. Oke guys, sebagai contoh saya akan langsung praktek. Kebetulan kalau kita melihat market di TFM 1 di sini ada apa teman-teman? Ada bearish engulfing yang kemudian tidak direspon dan dipecah jadi bullish engulfing dipecah lagi jadi bearish engulfing dan akhirnya turun ya. Nah penurunan ini kebetulan support ini di break dengan adanya bearish engulfing juga, sehingga area ini kita kotakin aja teman-teman. Nah ini area untuk sell teman-teman. Dan ketika harga ini turun, kemudian ini kan dia masuk. Jadi ini adalah area entry sell-nya. Sekarang saya mau entry sell. Nah kalau teman-teman masih ada yang mau, wah itu demo ya, kita lihat dulu akunnya ada tulisan demo enggak gitu ya. Sekarang saya akan berposisi sell 0,5 1 5 layer nggak apa-apa, mumpung dia masih masuk di areanya. Targetnya berapa? 20-30 pip cukup teman-teman. Nah kita tinggal lihat nanti hasil lainnya ya. Ini teman-teman, kita lihat hasil lainnya nanti. Oke teman-teman, ini harga sudah turun sekitar 10 pip dan ini akan saya tambah layer lagi. Nah targetnya berarti di area ini ya teman-teman, yang sudah saya kasih garis panah ini. Ini adalah kenaikannya kalau misalkan dari atasnya open posisi ya, dari open posisi ini sampai ke titik garis ini adalah 26 pip ya. Nah kenapa kok di sini saya malah entry lagi? Karena akan jadi pertanyaannya, kenapa di area ini saya entry lagi? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang mau tahu detailnya silahkan langsung komen di video ini ya. Nanti akan saya berikan video lebih detailnya terkait kenapa saya menambah area entry di area ini ya. Nanti ada di video berikutnya. Jadi jangan lupa yang follow, share,
like ya, kemudian save video ini untuk pembelajaran teman-teman ya. Ini akan saya terus tambahin. Oke, kita lihat harga kalau misalkan naik lagi sampai ke area ini ya sudah, terus kita hajar ya. Ini targetnya tadi kan sekitar 20 sampai 30 pip ya teman-teman. Ini penurunan kita lihat dulu. Entry saya dari sini, dari entry pertama sampai ke area garis ini ada sekitar ya 30 pip lah teman-teman ya. Kita lihat apakah KTP sampai ke tujuan atau tidak ya. Oke tadi guys, harga mulai turun, jadi sebagian transaksi yang atas akan saya TP sebagian teman-teman. Oke, kemudian ini oke guys, jadi begitulah di hari ini 444.4 cakep ya. Nah, harga drop sampai ke 2045 sampai 2043 ya, kurang lebih sekitar 20 pip. Yang mau tahu rasanya kedua kali untuk entry, kenapa saya menambahkan layer di transaksi berikutnya, silahkan komen.